Assalamualaikum Bu Dokter, saya beberapa kali dengar dari Ibu Dokter kalau laki-laki itu kosakatanya sedikit alias sedikit bicara. Tapi saya kok tidak tahan didiamkan apalagi kalau lagi berbicara atau chatan. Jawabannya pendek-pendek. Apa yang harus saya lakukan mengatasi kondisi didiamkan seperti itu? Terima kasih Bu Dokter. Jadi ini kayaknya pertanyaannya ini mengacu pada ini ya hubungan suami istri nih ya. Ya betul, silakan Bu. Yang pertama adalah ya rubah prasangka tadi. Suami itu bukan mendiamkan. Ngomongnya laki-laki tuh irit, dan bukan cuma suami ibu aja itu yang jawab WA pendek-pendek, oka, iye doang, jempol doang. Itu semua hampir rata-rata suami begitu. Nanti ibu tenang aja, tunggu suami pensiun. Iya betul. Iya, pas suami pensiun, ya dia nggak kerja lagi ke kantor, nggak habis omongannya untuk rapat, nggak habis omongannya untuk kerjaan. Itu nanti buat ibu tuh 7.000, siap-siap. Ya, karena banyak juga ibu-ibu yang curhat sama saya, Bu Aisyah, suami saya sejak pensiun jadinya bawel, banyak bicara. Saya bilang bukan bawel Bu. Dulu sebelum pensiun 7.000 kata untuk kantor. Sekarang kan udah nggak di kantor, jadi 7.000 untuk ibu seorang. Jadi coba nikmati, ya. Itu ganti prasangka bahwa saya didiamkan itu. Iya. Ya, ganti aja. Ya Allah, suamiku laki-laki banget. Jadi memang dari kitanya ya Bu ya. Jadi benar-benar mindsetnya dan pola kita untuk menanggapi atau merespon itu yang harus dirubah ya, bukan suami kita yang diminta untuk berubah ya, karena memang udah kodratnya ya laki-laki kayak gitu. Iya. Pantesan sebelum kita menyaksikan mungkin banyak sekali ya materi dari Bu Dokter Aisyah nih di sosial media, kita tuh selalu perempuan pada bilang laki-laki semuanya sama aja. Ternyata emang sama ya Bu ya. Iya, kan itu tadi ada otaknya tuh diteliti di King's College London, otak bicaranya cuma sebelah kiri. Ya, betul. Ada lagi, jadi gini, bukan hanya 7.000 laki-laki yang introvert, yang pemikir pendiam itu malah 5.000. Wow. Iya, mungkin suami Bunda Abizar nih, ayahnya Abizar yang 5.000. Betul. Jadi jangan baper-baper Bu Nia sekarang ya, karena itu nanti juga akan sinyalnya sampai ya ke anak-anak ya Bu Dokter ya. Ada juga ini Bu Indri, laki-laki yang seneng ngomong, seperti misalnya yang kalau kita lihat di Telegram, misalnya Mas Irfan Hakim, Andre Tolani, itu yang kategori 9.000 dia. Oh, ada juga ya Bu ya? Ya, tapi kan cuma lebih sedikit yang perempuan, 16.000 sampai 24.000 perempuan. Berarti perempuan yang kategori pendiam aja minimal 16.000 ya Bu ya? Iya. Jangan salah, masih 2 kali lipat. Andre Tolani nih, kalau dia di tempat kerjaan yang ngomong, sampai rumah udah nggak ngomong. Karena udah habis. Saya pernah ketemu istrinya ikut seminar sama saya, dia cerita, ya pantesan saya tuh jengkel ya sama Mas Andre. Dia kalau kerjaan aja ngomong lucu, pas di rumah diem. Saya bilang udah habis 7.000 katanya. Ternyata seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya, untungnya kita sekarang tahu ya, jadi nggak banyak-banyak protes lagi nih sama suami Bu. Betul, itu pentingnya belajar dan harus diulang-ulang, karena kita kalau nggak diulang-ulang nggak paham, cuman tahu doang. Iya, betul sekali, dan alhamdulillah juga ada forum bisa bertemu dan bertanya langsung dengan Ibu Dokter Aisyah. Seperti saat ini Bu Dokter, kita akan mempersilahkan lagi, kali ini kami persilahkan kepada Miss Reni. Silakan di open mic Miss Reni. Mungkin terikat kali, boleh host? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, Dokter Aisyah, yang ingin saya tanyakan, saya seorang ibu muda, yang alhamdulillah babynya sudah berumur jalan 6 bulan. Itu tadi laki-laki atau perempuan, Ananda? Alhamdulillah perempuan, Dok. Oh, Masya Allah. Anak pertama? Anak pertama, Dok. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, Dok, ini karena saya kan untuk hari Senin sampai Jumat waktunya banyak di sekolah dari jam 7 hingga jam 3:30. Ibu guru ya?
Iya. Mm. Bagaimana caranya dok supaya anak saya tetap merasa bahwa bundanya itu meskipun jauh tapi tetap merasa dekat dengan saya dok. Meskipun Ibu masih itu cuti ya? Ini udah nggak cuti? udah nggak cuti dok, udah Iya. masuk kerja. Kerjanya di mana? Di Telkom? Iya betul. Iya, sebetulnya begini ya, ini juga perlu dipertimbangkan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pimpinan SD Telkom juga hadir hari ini ya. Sebetulnya kalau bisa dan sangat diharapkan di mana ada satu institusi yang masih tolonglah bikin satu ruangan entah kelas mana yang dipakai itu untuk ya TPA, tempat penitipan anak untuk guru-guru perempuan. Agar bisa dititip di situ, hire pengasuh di situ, paling enggak ya sampai usia anak itu ya kurang lebih usianya mungkin 8 bulanan atau ya 1 tahun misalnya gitu. Karena itu penting banget. Di Jakarta sudah mulai ya institusi-institusi menyiapkan satu ruangan yang untuk bisa ditaruhlah bed di situ. Tentu karena sekarang lagi new normal, jadi ya lebih ketat lagi pengaturannya misalnya gitu. Sehingga buat ibu-ibu yang dari jam 7 sampai setengah 4 mengajar, anaknya bisa dititip di situ, sehingga di sela-sela waktu mengajar bisa menyusui anak, main sama anak di tempat penitipan anak. Negara-negara maju tuh begitu soalnya. Agar apa? Agar waktu ibu tidak banyak hilang untuk orang lain, bukan untuk anaknya. Saya dulu saking niatnya nggak mau anak saya sampai umur setahun setengah ya dirawat di rumah dan saya kerja. Setiap ada yang minta saya menjadi dokter narkoba di satu rumah sakit, saya dealnya gini, saya mau jadi dokter narkoba di rumah sakit ini asal saya boleh bawa anak. Rumah sakit ngasih. Itu karena kita punya niatan gitu. Ya, gimana caranya dok? Nanti anaknya saya boleh nggak ada satu kamar? Nanti saya setting itu untuk nanti saya titip. Saya bawa mbak kok. Saya bawa pengasuh juga. Jadi pas saya lagi periksa pasien, ya anak dijaga mbaknya. Pas lagi nggak ada pasien, nunggu pasien kan itu masih banyak waktu, 15 menit, setengah jam. Saya datang lagi ke kamar tempat penitipan anak saya. Ya tentu saya cuci tangan, saya pakai baju yang memang khusus untuk gendong anak gitu. Jadi siapkan gitu. Ya nyusuin, ajak main. Kemudian nanti kan pas pulang nih, kan kalau di Jakarta dia tempat kerja sama rumah kan 2 jam. Itu di mobil saya bisa 2 jam sama anak-anak. Bahkan kakak-kakaknya yang sudah di atas 1 tahun saya suruh jemput ibu di rumah sakit. Supaya ibu 2 jam ada di mobil sama anak-anak, bacakan cerita, bercanda-bercanda. Itu harus mulai berani bikin kebijakan gitu, dan tentunya ini harus dibicarakan bersama-sama, dan ini kalau bisa terobosannya gitu. Nah, sebelum ada kebijakan seperti itu, tentu mau nggak mau ibu, karena sinyal ibu sama anak sangat terikat erat, maka kalau lagi di sekolahan ngajar, ya setiap ibu ingat anak di rumah langsung kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa langsung. Ya Allah, saya kirimkan anakku, ya Allah, Al-Fatihah. Ya, itu anak akan terasa bahwa ibunya ya mengingat dia. Ini ya strategi kalau nggak bisa dilakukan ya tempat penitipan anak, mau nggak mau. Tapi ini boleh juga nih, karena ada yang bertanya begini. Saya penting memberikan masukan seperti ini. Bukan hanya buat SD Telkom Makassar, semua institusi yang misalnya ya. Saya beberapa kali juga kasih masukan ke ibu-ibu Dharma Wanita, ya pimpinannya saya kasih tahu begini, mereka setuju, akhirnya ada tempat penitipan anak. Sehingga karyawati yang bekerja, yang punya anak di bawah 1 tahun, itu kerjanya jadi produktif. Karena nggak separuh-separuh mikirnya, gitu. Ya, tapi untung juga Miss Reni pekerjaannya pendidikan. Iya, kalau Miss Reni misalnya kerjanya ya Pimpro jembatan layang, itu lebih parah lagi otaknya itu. Ya, jadi apapun disyukuri saja, kemudian senantiasa berdoa. Setiap di rumah, walaupun ibu capek rasanya dari sekolah ngajar, tetap ibu yang pegang anak. Gitu. Iya dok. Ya. Iya, kan enak kan, udah bisa sambil nyusuin, sambil bisa seminar, ngajar kan gitu. Oke?